Kalau bisnis hotel di tahun 2019 itu sebenarnya lumayan struggle ya, karena satu juga sekarang hotel itu sudah banyak banget yang memasuki bisnis perhotelan. Dan jadi intinya tuh sebenarnya hotel-hotel tuh agak cukup oversupply. Yang kedua juga dari segi wisatawan itu juga mungkin juga targetnya masih belum tercapai. Jadi untuk hotel-hotel yang di area leisure itu mungkin juga agak-agak untuk mencapai target tuh masih juga agak kurang. Tapi sih kita optimis tetap, dan karena ya semuanya kue itu kan sudah ada bagiannya masing-masing. Tapi alhamdulillah kita dari budget sendiri itu juga cukup baik. Oke, kalau kuncinya bisnis perhotelan tuh memang karena banyak sekali hotel, sekarang kita kan adu kreativitas gitu ya. Dengan zaman sekarang yang udah milenial gitu, dengan anak-anak muda yang sekarang udah mulai jadi target market kita ya, tentu kita kreativitasnya juga harus mengacu ke arah mereka. Kalau intinya bisnis perhotelan sebenarnya adalah kreativitas, itu yang paling penting kan sekarang udah hotel-hotel semakin menjamur segala macam, jadi ya kreativitas, dan kita juga harus sesuaikan dengan target market kita tuh kemana gitu. Sekarang dengan banyaknya anak-anak muda yang sudah menjadi market baru kita juga, kita harus berpikirnya ke arah mereka. Dan yang paling penting juga kalau untuk perhotelan itu service, karena kan kuncinya once the customer happy and then they will bring another clients gitu. Jadi kita nggak akan terlalu repot-repot. Dan dari promotion sebenarnya juga kita nggak mau yang kebanyak juga ya trennya, misalnya kita ngedropin harga atau apa, buat kita nggak ke situ. Tapi ya intinya kreativitas dan tadi kepuasan klien. Kita sendiri sebetulnya ada ide untuk membuka suatu area baru. Nah, jadi ya didoain aja moga-moga di 2020 ini terlaksana. Kita kebetulan ada beberapa lokasi yang bisa ada, either itu city hotel atau itu suatu kayak resort. Cuman mungkin tahun 2020 ini kita akan fokus yang di resortnya dulu. Kalau kota yang bagus sih sebenarnya tergantung ya, tadi tipe hotelnya ini kita maunya yang seperti apa. Misalnya kalau yang city hotel ya otomatis masih di kota-kota seperti kayak Bogor, itu tuh masih oke gitu kan. Apalagi nanti begitu tol jadi, mungkin nanti kita bisa lari ke arah Bekasi atau segala macam, itu mungkin akan bisa naik. Kalau untuk area kayak misalnya resort atau apa sih sebenarnya yang aksesnya mudah, dan karena orang kan sekarang ya lah, tiket pesawat kan itu yang lagi dipermasalahkan karena mahal gitu kan. Jadi orang akan mencari area-area yang dekat, mudah dijangkau dan murah, tapi juga menarik. Jadi mungkin area masih sekitaran kita karena fokusnya Jakarta atau apa, jadi mungkin area Bogor, Sukabumi atau apa, tergantung, itu akan mengikuti pertumbuhan tol juga sih. Sebenarnya kuncinya kalau buat saya pribadi, kuncinya satu di propertinya sendiri dan SDM. Sekarang kalau misalnya gini, untuk marketing tuh mudah gitu, misalnya kita cari ini deh, kita promotionnya kemana, sales gitu, untuk kita kumpulin misalnya targetnya sini, company ini, terus mereka datang. Begitu mereka datang di properti, kalau misalnya SDM kita tidak siap, propertinya juga tidak siap, ya otomatis sekali datang tidak akan jadi repeat guest. Jadi yang paling penting dalam bisnis ini menurut saya yaitu properti dan SDM. Masih family business, cuman kita juga sebenarnya nggak semua family-nya terlibat ya, karena kan too much cook spoil the broth. Jadi memang kebetulan untuk Amarosa ini ibu saya sendiri, Ibu Amalia Roseno yang fokus untuk memanage gitu, sementara kalau saya lebih ke bagian resortnya gitu. Jadi kita bagi tugas, cuman ya tetap mau family atau apa tetap harus profesional. Kalau ibu saya tuh sebenarnya intinya memang ya, seorang ibu namanya kan pasti mengayomi gitu ya. Tapi kalau dari segi profesional, dia profesional. Kalau anak-anaknya profesional, istilahnya enggak, yang ini gini-gini, enggak kok. Dia jadi bener-bener ya emang kita semua juga melihat
apa yang selama ini dilakukan kan ya, kayak jejak-jejaknya dalam bisnis. Kan kebetulan kita bisnis tidak hanya perhotelan ya, kita keluarga pengacara sebenarnya intinya. Jadi dari semua yang beliau sudah bangun atau apa memang proven. Jadi untuk hotel ini juga kita serahkan ke beliau yang memanage. Begitu pokoknya kita sebagai anak-anaknya siap, timnya di belakang nih, begitu suruh maju lalu kita maju gitu. Cuman kalau saya lihat ya dari ibu, karena dia keibuannya, jadi justru family touch-nya itu ada. Kadang-kadang misalnya gini, kalau misalnya mungkin di hotel lain saking profesionalnya, bukan profesional ya istilahnya, saking strictnya, jadi untuk masalah kayak kekeluarganya tuh kurang. Cuman kalau di sini kita kan ada dari hati ke hatinya tuh ada lah. Jadi itu yang bikin Amarosa dan semua staffnya tuh kita ada kekeluargaannya tuh cukup kuat gitu. Itu yang bagus, jadi ada sense of belongingnya bagus gitu tuh, setianya juga bagus. Jadi ya udah kayak sama ibu saya, sama GM, sama karyawan tuh udah kayak anak-anak sendiri gitu. Ya itu kiatnya itu yang bingung. Kalau dijalanin tuh sedih gitu. Karena ibaratnya kayak, makanya saya pegang handphone tuh ada 3. Jadi karena yang satu untuk law firm, yang satunya untuk hotel, satunya lagi untuk others gitu kan. Karena kan memang ada, kita semua tuh memang ada beberapa multitask lah. Nah untuk bagaimana yang intinya, ya pokoknya mana yang tiga-tiganya ya otomatis prioritas. Apalagi kan sebagai perempuan nih, keluarga juga mesti nomor 1 juga kan. Jadi jangan sampai ada yang ngerasa dianaktirikan, either hotel ataupun catering ataupun law firm. Jadi ya semua itu harus serentak, itu harus bisa. Jadi kepala itu dibelah 3 gitu. Jadi tiba-tiba ada nanyain, ini klien dari mau pesen tumpeng lah, yang tiba-tiba yang hotel gimana ini? Kayak tadi hari ini misalnya kita lagi meeting PNL, terus ada satu lagi dari law firm juga ada klien yang nanyain yang perlu urgent hari ini. Kalau ditanyain sih orang bingung pasti gimana bagi waktunya ya. Cuman ya alhamdulillah selama bertahun-tahun juga lancar aja sih. Sebenarnya balik lagi sih, kita kan bisnis ini SDM plus customer, klien. Ya itu, jadi kita mesti balance karena kita sebagai CEO ataupun sebagai leader mesti balance ngatur dua-duanya nih. Kadang-kadang kan namanya kita berhubungannya bukan sama mesin ya, sama manusia, itu membutuhkan ekstra perhatian, ekstra tenaga gitu kan. Jadi kadang-kadang juga udah gitu manja, misalnya kayak baper atau apa, tapi sementara kalau kita menanganinya ini dengan keras, nanti klien juga yang kesian. Jadi di situ seninya sih, bagaimana mengatur SDM supaya klien kita tetap mendapatkan servis yang maksimal gitu. Sebenarnya untuk mendesain itu tuh menjadi masalah saya selama puluhan tahun nih. Saya kebenaran kan istilahnya multitask gitu ya, ada ya jadi pengacara, hotelier, terus masak juga, habis itu interior juga. Itu pusing banget, jadi sampai saya selalu nanyain orang, sebaiknya saya yang mana nih? Kalau nggak semuanya aja, semua ya alhamdulillah semuanya menghasilkan gitu kan. Cuman kan kita punya kemampuan fisik, kemampuan waktu itu kan terbatas. Jadi istilahnya baru setahun ini malah saya memutuskan saya fokusnya di hotel. Tapi tetap nggak bisa juga ninggalin klien-klien gitu. Jadi kayak gini nih masih ke law firm tuh udah digeret-geret, ini jangan lupa gitu. Terus ada banyak lah yang kewajiban yang tetap mesti dilakukan. Cuman yang saya lebih pikirin fokus itu adalah hotel. Karena apa? Karena ternyata setelah dijalani passionnya di situ. Jadi intinya sebenarnya pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan passion, dengan happy, kita lakukan itu. And do the max gitu. Soalnya kalau misalnya kayak bangun sedih gitu, kita misalnya mau ngajar walaupun dapat banyak gitu ya revenue-nya atau apa, tapi tidak di bidang yang kita cintai, itu nggak usah sampai cinta deh, sayang aja gitu kan, tapi nggak cinta-cinta banget, itu juga agak-agak berat. Tapi begitu kalau misalnya kayak saya ini kan senangnya sebenarnya tidak hanya hotel, tapi dari proses mencari tanah, membangun, mendesain, sampai operationnya gimana. Emang passionnya di situ, jadi adrenalinnya tuh beda. Ikutin yang itu aja, jadi kita akan lebih bisa maksimal sih.